Terima kasih Pak Ustadz telah menjelaskan masalah puasa yang tadi judulnya berapa, itu maknanya sangat panjang sekali. Pertanyaan saya, Ustadz, setelah mendengar tadi ada istilahnya kita 4 minggu berpuasa, berpuasa apa hasilnya? Kan bisa menghasilkan. Pertanyaan saya, bagaimana puasa Senin Kamis hubungan dengan kaitan ini? Bisa menghasilkan anti kanker juga atau seluruh juga enggak? Itu saja. Dan yang kedua, dasarnya kalau puasa Senin Kamis kan hadis Nabi. Kalau puasa yang 1 bulan ini kan Al-Quran. Jadi mohon penjelasan Ustaz, lebih dari taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa kalau kita puasa 4 minggu itu sebulan, sudah kita dapat serumnya kira-kira gitu ya untuk selama 11 bulan. Itu kalau wanita pada umumnya yang usia produktif itu dia kan nggak mungkin puasa 1 bulan. Ya paling tidak ya berkuranglah 1 minggu gitu ya. Apa itu gimana itu Pak Ustaz ya? Berarti tidak punya serum katakan yang begitu hasilnya gitu ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Untuk yang kedua, umumnya kalau penyakit wanita itu kanker ya, kanker payudara atau kanker kandungan. Apa pengaruh dari itu apa bagaimana? Karena kan mereka puasa gitu ya. Karena orang Islam kan puasa pada umumnya yang Ramadan kan tidak. Pertanyaannya itu aja Ustaz. Terima kasih. Puasa yang bukan bulan Ramadan. Apakah itu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, apakah puasa Daud atau puasa yang lainnya gitu ya, puasa misalkan puasa 10 hari bulan Rajab dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau puasa yang tidak berturut-turut itu Bapak Ibu mendapatkan hadiah yang lebih kecil, namanya autophagy. Dia autophagy tadi. Ya, jadi ketika dibuat lapar, sel itu dibuat lapar, dia akan memecah sendiri protein dan komponen yang tidak lagi diperlukan itu akan dipecah dan kemudian dimakan sendiri. Nah, jadi itu puasa kapanpun akan menghasilkan itu. Ya, kalau dibuat lapar, berapa lamanya? Tadi kalau Dr. Yosinor Kosubi bilang 16 jam. Kalau wet fasting, puasa tidak makan tapi minum air putih. Nah, kalau kita puasa yang tidak makan dan tidak minum itu 14 jam sudah lebih dari cukup, sudah cukup gitu ya puasanya. Jadi puasa kapanpun itu, hari kapanpun, kalau tidak melakukan berturut-turut dapat hadiah. Tapi kalau saya boleh katakan versi yang kecil hadiahnya, yakni autophagy. Sementara 4 pekan berturut-turut itu menghasilkan grand prize, ya hadiah besar, yaitu proteome serum anti kanker di proteome tadi, di fase proteome tadi, dan juga meningkatkan metabolic syndrome. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan ibu tadi, bagaimana dengan seorang perempuan yang masih produktif, yang haid atau menstruasi? Ajarkan kepada umat, fikih itu jangan cuma satu. Ini pentingnya, gitu ya. Jadi fikih itu kan sebetulnya ada beberapa, ada 4 fikih. Mazhab itu ada 4. Ini gunanya, ini adalah rahmat Allah nih kepada kita. Salah satunya saya melihat dalam kaitannya dengan perempuan yang haid dalam puasa. Mazhab Imam Syafi'i, betul seperti yang selama ini banyak kita pakai, perempuan haid itu tidak boleh puasa atau tidak puasa. Tapi mazhab yang lain yang tidak boleh itu cuma sholat saja. Yang tidak boleh itu cuma sholat saja bagi perempuan yang menstruasi. Puasa boleh, walaupun tidak dihitung sebagai puasa Ramadan, gitu. Dan itu banyak diamalkan oleh para tabi'in, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mereka, maaf ya, tidak sholat, tapi tetap berpuasa.
Nah, dari situ kita bisa melihat nanti hasilnya tadi 4 pekan berturut-turut itu dapat. Gitu, dapat. Apalagi kalau dalam terapi kanker seperti yang disebutkan tadi, tentu saja lebih bagus. Ya, walaupun si perempuan atau si ibu atau si anak perempuan ini dalam keadaan yang sedang menstruasi. Ada mazhab yang kedua yang di pertengahan antara mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi tadi, yakni ketika seseorang perempuan itu bersih di tengah hari, ya, jadi misalkan sholat subuh tadi sahur, sholat subuh tadi dia masih nggak sholat, tapi kira-kira jam 10 ternyata sudah bersih, kemudian dia mandi dan sholat di sholat zuhur, gitu ya. Nah, langsung berpuasa. Walaupun ini tidak dihitung sebagai puasa 1 hari, tidak harus dia bayar lagi nanti, tapi langsung berpuasa. Nah, itu menunjukkan kepada kita sebetulnya seorang perempuan yang sedang menstruasi itu ada di proses yang sama dengan puasa autophagy tadi, karena prosesnya adalah mengeluarkan sel-sel yang sudah tidak dibutuhkan, yang komponen yang tidak esensial tadi, maksudnya dikeluarkan lewat jalan menstruasi. Begitu selesai, dia langsung puasa, ikut lagi dalam cycle, dalam lingkaran mengeluarkan sel yang buruk dengan autophagy. Jadi boleh kita mengambil mazhab fikih yang lain, itu boleh. Nah, terutama kalau menurut saya, bagi seorang perempuan yang ingin mendapatkan maksimal, tetap bisa berpuasa walaupun dia sedang menstruasi. Yang tidak boleh adalah pahalanya tentu saja itu tidak dihitung sebagai puasa, tapi dia dapat bonus kepada kesehatannya tadi itu, karena 4 pekan berturut-turut. Tetap dia nanti harus mengulang puasa itu dianggap tidak berpuasa. Ya, dari segi dari segi ibadahnya, tapi dari segi kesehatannya dia bisa mendapatkan itu. Dulu juga saya pikir gini, kenapa ada mazhab orang perempuan tidak sholat tapi tetap berpuasa? Untuk apa ya ada mazhab seperti itu? Saya dulu berpikir begitu, tapi sekarang saya mengerti bahwa ada dampak kesehatan yang sangat baik kalau seseorang tetap berpuasa selama 4 pekan berturut-turut. Demikian kira-kira. Jadi ketika seseorang masih di tahap 3 misalkan atau 2, itu sangat bagus berpuasa karena ginjalnya itu diistirahatkan. Jadi kemudian nanti begitu masuk air putih tentu saja, itu bisa semacam memberikan istirahat kepada ginjal kita, dan kemudian masuknya air putih tadi itu sangat bagus untuk kemudian pembersihan. Tapi kalau sudah di level 5 yang sudah cuci darah, tentu tidak lagi bisa berpuasa karena kan itu ada darah yang keluar dari dalam tubuhnya gitu ya. Kecuali kalau dia, tapi biasanya sulit karena dia harus minum air terus selama beberapa